Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ginanjar di channel Ginanjar Pau Pau ya. Untuk hari ini kita akan melakukan atau pembelajaran komputer, yaitu tentang fungsi daripada keyboard atau mouse ya. Perlu diketahui bahwa keyboard dan mouse itu merupakan salah satu input output pada komputer ya. Nah, adapun beberapa cara atau beberapa trik-trik untuk menggunakan keyboard. Contoh, misalkan kalian sedang melakukan pengetikan sebagai contoh. Nah, di sini ada tulisan lah, hanya sebagai sampel saja, ada tulisan aku sayang kamu. Nah, untuk save biasanya kalian menggunakan ini ya, atau bisa juga menggunakan ini, lalu klik save. Nah, untuk kalau menggunakan keyboard bagaimana? Nah, kalau menggunakan keyboard kalian tinggal pencet gambar Windows pada keyboard, lalu pencet S atau kontrol di keyboard, ada kan, kontrol plus S. Nah, nanti akan keluar save. Nah, itu salah satu fungsinya dari keyboard. Nah, terus bagaimana kalau misalkan keyboard kamu rusak, tidak bisa digunakan, tidak bisa buat ngetik? Nah, ada juga yang dinamakan dengan virtual keyboard. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kalian bisa pencet Windows plus R, nanti akan keluar tulisan run di sebelah kiri, lalu kalian tuliskan OSK lalu enter. Nah, akan muncul screen keyboard ya. Nah, ini untuk menanggulangi kalau seumpamanya keyboard kamu rusak atau ada beberapa huruf yang tidak bisa dipakai, kalian bisa menggunakan keyboard screen. Cukup ya. Nah, untuk close juga bisa keyboard. Kalau untuk close kalian tinggal pencet ALT plus F4. Nah, itu untuk close. Dan juga ada beberapa trik-trik lagi dalam menggunakan keyboard, yaitu cara mengetahui koneksi jaringan atau untuk mengetahui ini connect atau tidak internetnya gitu. Kalian tinggal pencet Windows plus R, lalu kalian tuliskan CMD, enter. Nah, akan keluar seperti ini. Tinggal kalian memasukkan IP address dari komputer tersebut. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, di sini ada keterangannya bahwa the IP address ini is not recognized, atau recognized itu artinya tidak bisa digunakan atau tidak connect ya. Nah, kalau seumpamanya di sini bisa, misalkan di sini itu jadi, itu keluar di sini ada tulisannya reply berapa Mbps. Nah, untuk keluar kalian bisa pilih exit. Nah, ada juga beberapa trik-trik lain, seperti contohnya kalau kalian mau melakukan copy ya. Ini contoh saja. Nah, kalau biasanya kalian menggunakan blok itu pencet mouse kiri, ya kan? Terus klik kanan, terus copy. Nah, kalau untuk di keyboard kalian bisa menggunakan Ctrl plus A itu blok, terus Ctrl plus C, terus kalian pencet bawahnya Ctrl plus V. Nah, itu akan menjadi yang pertama blok, copy, dan yang seterusnya itu paste. Cukup ya? Paham sampai sini? Nah, untuk mengganti nama kita cari contoh di sini. Adapun beberapa contoh. Nih, saya akan buka salah satu data ya. Nah, ini ada nama Ahmad Budiono. Kalau kalian menggunakan mouse itu harus klik kanan, pilih rename di bawah. Nah, baru ganti nama.
ya kan? Tapi kalau untuk menggunakan keyboard saja kalian bisa pencet F2. Nah, itu sama dengan rename. Lebih simpel. Dan ada juga trik yang lainnya, yaitu cara mengetahui bagaimana kalau laptop kalian atau komputer kalian dipinjam teman. Kan kita nggak tahu tuh teman tuh buka apa saja atau habis lihat apa saja. Nah, untuk mengetahuinya kamu bisa buka dengan cara trik ini. Windows plus R, lalu kalian tuliskan recent, RECENT, lalu enter. Nah, ini adalah history di mana ada beberapa file atau file apa saja yang sudah kalian buka hari ini dan juga hari kemarin-kemarin. Nah, kalau sudah delete ya. Kalau sudah tahu delete. Nah, kalau misalkan kalian mau meminjamkan komputer atau laptop atau netbook atau apapun itu, kalau misalkan dipinjam teman, kalian hapus dulu di sini di resennya. Nah, begitu teman kalian pinjam, sebagai contoh, teman kalian habis buka misalkan laporan Prakrin. Nah, setelah laptop itu kembali, kalian cek. Nah, dia akan keluar di sini laporan Prakrin. Nah, itu caranya ya, cara melihat apa saja yang sudah dibuka oleh temanmu saat meminjam laptop atau meminjam komputer. Nah, trik yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menghapus sase pada komputer. Kalau di HP mungkin kalian sudah pernah tahu ya, ada yang namanya sase memori, kalian tinggal klik bersihkan atau kosongkan. Nah, kalau di komputer berbeda. Nah, triknya itu seperti ini. Kalian pencet Windows plus R, terus kalian tuliskan simbol persen, TEMP persen, lalu enter. Nah, di sini akan keluar sasenya atau sistem temporary file. Kalian tinggal blok lalu delete. Ingat, mungkin ada beberapa file yang tidak bisa dihapus, itu karena memang bawaan dari komputernya. Jadi jangan dihapus. Yang dihapus yang bisa saja. Paham ya sampai sini? Nah, untuk refresh kalian juga bisa ada trik lain. Selain kalian menggunakan mouse klik kanan lalu refresh, kalian bisa pencet F5. Sama saja ya. Nah, sampai sini ada yang bingung? Nah, kalau ingin tahu trik-trik apa lagi yang ada pada keyboard atau komando apa yang ada pada keyboard yang kalian belum tahu atau masih bingung dengan penjelasan ini, kalian bisa komen di bawah ya di YouTube saya, Ginanjar Pao Pao. Nah, karena untuk hari ini sampai sini saja. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi yang baru. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel saya ya, untuk membangun channel ini supaya bisa berkembang dan bisa memberikan pembelajaran komputer yang lain atau yang baru yang bisa membuat kalian lebih inovatif ya. Oke, dari saya cukup sekian. Sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.